Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang ingin meladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu belum nih, apa sih itu malaikat, bagaimana sifatnya, dan apa saja tugasnya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, disimak baik-baik materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita akan memasuki materi yang pertama. Apa sih materi yang akan kita bahas? Nah, ini materinya. Siapakah malaikat itu? Ada yang sudah tahu belum siapa itu malaikat? Nah, di materi ini kita akan bahas siapa sih malaikat. Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah menciptakan berbagai macam bentuk makhluknya. Allah menciptakan makhluknya dengan berbagai macam bentuk dan juga keadaan. Walaupun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus mempercayai keberadaannya. Dan teman-teman perlu ketahui, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua loh. Allah menciptakan malaikat dari nur ilahi atau bisa disebut juga dengan cahaya ilahi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk mengurusi berbagai urusannya. Oke, teman-teman, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu sifat dan perilaku malaikat. Nah, disimak baik-baik ya teman-teman. Aku akan membacakan materi tentang sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Nah, berubah wujudnya itu kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Nah, yang ketiga, malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk dengan menunggu sholat berjamaah. Nah, itu adalah sifat dan perilaku malaikat, teman-teman. Kita sudah memasuki materi yang selanjutnya. Apa sih materinya? Materi selanjutnya kita akan membahas tentang nama dan tugas malaikat. Perlu teman-teman ketahui, ada 10 malaikat yang harus kita ketahui. Yang pertama, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu adalah 10 malaikat yang harus kita ketahui. Nah, sekarang teman-teman, kita harus mengetahui juga tugas-tugas dari 10 malaikat tersebut. Yang pertama, itu ada malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan juga Rasul. Yang kedua, Mikail yang tugasnya itu menurunkan hujan atau membagikan rezeki. Yang ketiga, Israfil yang tugasnya itu meniup trompet sangkakala. Yang keempat, itu ada Israel yang tugasnya mencabut nyawa. Dan yang selanjutnya itu ada malaikat Munkar yang tugasnya menanyai orang yang sudah berada di alam kubur. Selanjutnya ada malaikat Nakir yang tugasnya juga seperti malaikat Munkar yang menanyai orang yang sudah berada di alam kubur. Yang selanjutnya ada malaikat Rokib yang tugasnya mencatat amal baik. Nah, temannya malaikat Rokib ada malaikat Atid yang tugasnya mencatat amal buruk. Dan selanjutnya ada malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka. Nah, selanjutnya ada tugas malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga. Nah, teman-teman, itu adalah nama dan tugas dari 10 malaikat. Selanjutnya kita akan mendengar ayat yang
yang membahas tentang beriman kepada malaikat. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki materi terakhir kita, yaitu perilaku beriman kepada malaikat Allah. Nah, teman-teman, apa sih perilaku beriman kepada malaikat Allah? Nah, ini aku akan membacakan tentang perilaku beriman kepada malaikat Allah. Disimak ya. Yang pertama itu ada iman kepada malaikat Jibril. Contohnya seperti apa sih? Nah, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara berbanyak berbagi ilmu. Nah, selanjutnya itu iman kepada malaikat Mikail. Contohnya berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan juga halal. Yang ketiga itu ada malaikat Israfil. Contohnya, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru hara dunia. Selanjutnya itu maupun terjadinya hari kiamat. Selanjutnya itu ada malaikat Israel. Contohnya, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah, selanjutnya ada malaikat Munkar dan juga Nakir. Contohnya, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Selanjutnya itu ada malaikat Rokib. Contohnya, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan baik dan baik ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya ada malaikat Atid. Contohnya, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku yang tercela. Selanjutnya ada malaikat Ridwan. Contohnya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Dan yang terakhir itu ada malaikat Malik. Contohnya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Nah, yang tadi itu contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah, teman-teman. Baik, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan materi saya kali ini. Semoga ilmu yang saya sudah sampaikan bermanfaat. Terima kasih, teman-teman. Jadi teman-teman, materi dan pelajaran apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini?